bagian lainnya cuma 1 kali ya. Betul. Tapi setidaknya masih ada Wonder Woman yang sebenarnya bisa dipakai sama Decoy. Karena Decoy tadi baru pakai Tachi sama Emily kan. Oh, berarti masih ada itu tadi masih ada Wonder Woman yang bisa di-pick, walaupun sekarang Zipnya juga udah di-ban sama tim Dewa United Esports ya. Iya, supportnya masih banyak. Karena supportnya masih banyak juga. Betul. Mungkin bisa ambil Mina, karena kalau dilihat di sini belum ambil Minanya Mina udah juga. dipakai. Minanya sudah dipakai. Yes. Di sebelah kanan. Yes. Kalau di sebelah Dewa belum dipakai ya. Iya, maksud Berarti saya masih di nunggu. Dewa. Oh, buat Dewa. Iya, Oke, maksud saya oke. di Dewa, Betul Bapak. sekali. Aduh, Oke, iya. Bapak. Oke, Bapak. Oke, Ibu. Jadi salah ngomong kan. Soalnya kalau misalnya dari tim sebelah kiri atau dari Dewa United itu pakai Mina, itu bakal konek kalau misalnya si Minanya narik terus si Hayate-nya kunai blitz. Nah, itu kan cocok. Bisa. Skenario-nya bisa kayak Cantik, gitu. seperti warna Dina. Astaga. Bisa aja ya celahnya. Oke. Di Delis ternyata. Yap, ternyata ada Krixi dan juga Alice yang di-pick sama RX. Berarti di sini Krixi Alice oke. Dua hero yang memang bisa sisi chain ya, sisi chain. Iya, sisi. Lanjutan sisi. Oke, nggak apa-apa banget ya kan. Dan di sini kita bakal lihat 2 pick terakhir yang bakal dikeluarin sama tim Dewa. Ini menurut gua 2 pick terakhir yang di-pick sama Dewa bakal menentukan lubunya bakal ditaruh di mana sama tim RX berarti kalau gitu. Iya, lubunya masih fleksibel ya, masih bisa jungle atau masih bisa di offlane. Tapi bisa juga jadi support juga sih. Kalau misalnya jadi support, nggak mungkin. Ada Alice soalnya, sorry, nggak kelihatan. Betul. Ada Dede Alice ternyata di situ. Tapi kalau misalnya ambil Alice ini, mungkin mereka rotasinya harus selalu bertiga ya, antara Krixi, Alice, dan juga Torni. Karena si Alice itu juga walaupun dia gesit, dia nggak bisa ngebadanin kalau misalnya lagi war. Iya benar. Makanya jadi harus ada satu tanknya berarti ya dari tim RX ya. Betul. Tapi sekarang jadinya menarik nih, lu lihat. Nakal. Omen, Florentino, Roxy. Yang jadi jungler siapa di Dewa? Ayo. Omen jungle. Omen jungle. Enggak, kayaknya ini kayak yang tadi dibilang Florentino-nya. Florentino jungle. Iya, bisa. Kalau Florentino jungle ini masuk akal banget sih. Dan oke. Apa jangan-jangan Roxy? Wow. Atau jangan-jangan Ras jungle. Wow, Ras jungle. Boleh. Ya, siapapun yang jungle di tim Dewa udahlah ya. Ya kan udah kita tunggu dulu, tapi sekarang kita lihat juga masih ada pemilihan jungler rupanya dari tim RX. Makanya ini masih belum tahu nih kelihatan siapa. Karena dia juga bingung kali, atau mungkin bisa juga Padelnya atau Hayate-nya itu jungle Archer bisa. Ternyata ada Rourke, Butterfly. Kalau menurut gue kalau lu mau berantem ini pakai Varus atau Errol sebenarnya enak banget sih buat tim RX karena lu udah punya Lubu gitu loh. Tapi ternyata yang dipakai malah Butterfly. Oke, kalau di sini gue lihat berarti komposisinya sebenarnya jauh lebih tanky di arah Dewa karena udah punya Roxy dan juga Omen. Bener, Omennya rupanya menjadi support dan Casey-nya yang digadang menjadi Roxy di Dark Slayer laner. Florentino jadi jungler di sini dan sekarang kalau kita lihat dari tim RX semuanya masih dalam komposisi normal di mana Lubunya dipegang sama Mamba ya. Iya, dan kalau misalnya dari pick-pickan ini lu lebih milih mana? Kiri atau kanan? Kalau mau safe pick sih sebenarnya lebih ke arah RX sih ya. Karena Florentino mungkin di patch ini kalau gue lihat sebagai laner sih kuat banget. Tapi kalau sebagai jungle ya inilah pembuktiannya. Karena gue juga belum tahu ya. Karena agak jarang kan soalnya Florentino agak jarang, di apalagi di patch kali ini ya. Soalnya di patch kali ini ada yang bilang juga kalau misalnya rotasinya itu harus lebih cepat lagi. Dan juga pergerakan creepnya juga lebih cepat lagi. Nah, ini kita masih belum tahu kira-kira Florentino performanya akan seperti apa, tapi kita harap bisa memberikan performa yang sangat baik. Betul sekali ya, pastinya akan terjadi performa ya kan, outplay ya kan, permainan yang luar biasa dari kedua belah tim. Tapi seperti kita akan tunggu dulu sebentar ya guys ya, karena masih ada gangguan teknis sedikit, seperti masih ada pengaturan sinyal mungkin ya, atau mungkin kayak HP-nya agak belok dikit jadi harus dilurusin gitu ya. Ada gitu ya, HP belok dikit dilurusin. Makanya bisa kayak gitu. Bisa jadi kan, siapa tahu. Dan yes, di akhir match hari ini bakal ada giveaway masker karena tadi milestone 2.500 viewer udah terpecahkan. Tapi milestone 4.000 viewers belum pecah, jadi belum ada giveaway HP. Tapi bakal ada giveaway 10 masker lagi untuk 10 orang pemenang di akhir match. Dan jadi jangan kemana-mana, tetap stay di game yang ketiga, match ketiga di antara Dewa United Esports versus Arcade 18 hari ini tuh. Milestone pertama tadi udah pecah ya.
Iya, udah pecah. Tadi menyentuh 2.500 ya, berarti udah kebuka nih masker ya. Berarti kalian juga jangan lupa buat isi, kalau nggak salah harus isi dulu ya Ling ya, supaya bisa ikut undian pastinya. Betul sekali. Makanya Kita boleh isi nggak ya? Surabaya, aku sayang Zelta, makasih Rio Hayabusa, tapi aku tidak sayang kamu lagi. But it's okay, sekarang problem teknisnya semuanya sudah terpecahkan dan sekarang udah langsung masuk lagi. Oke, game ketiga, match yang ketiga di antara Dewa United Esports versus Archangel 18. Betul banget, dan seperti biasa masih awal-awal game, masih saling membersihkan creep dan mengurusi creep masing-masing ya Zelta. Dan seperti ya di arah atas, wah ini kalau misalnya yang di patch kali ini kayaknya sering banget gak sih archernya itu adanya di Spirit Sentinel. Yang sebelumnya kalau misalnya di patch sebelumnya itu Archer biasanya ada di Abyssal Lane, tapi sekarang dia ada di Spirit Sentinel. Yoi, di Spirit Sentinel Lane. Iya, dari Spirit Sentinel Lane. Nama baru dong. Nama baru dong sekarang Spirit Sentinel Lane. Dan sekarang kita lihat aja dulu, Mamba udah mulai sedikit arah invasi ke arah bawah. Dan juga ada creep kecil, tapi Mamba nggak punya skill di sana. Jelas keluarin flicker, masih menunggu juga Red Stallion-nya ke cooldown. Tapi ternyata masih sudah mundur. Walaupun harus melakukan flicker, satu info yang sebenarnya cukup menarik dan cukup baik didapatkan oleh tim Dewa United Esports. Sampai sekarang kita lihat juga udah ada Sunshine yang dikeluarkan oleh Decoy untuk memundurkan Enix aja zoning, karena sekarang kita lihat nih dari tim Dewa, karena udah tahu Mamba banyak ada flicker, jadi sekarang berat-beratin sedikit banyak ke arah bawah. Tapi Mamba juga masih bisa berjalan mundur walaupun ada proxy oleh Casey dan juga Axioreti. Tapi sekarang Spirit Sentinel-nya dengan mudah didapatkan oleh tim Archangel. Iya, karena dari tim Dewa United Esports itu semuanya ada di bawah, dan si Enix sendirian aja. Mungkin tadi skenario yang ingin diciptakan oleh Dewa adalah untuk mengurung Mamba, apa yang kayak si Zelta bilang barusan. Tetapi karena si Mamba juga membersihkan creepnya masih cepat, tapi ternyata di sana ada pertarungan yang terjadi. Enix dapat menumbangkan seorang Hound dan mendapatkan first blood. Betul sekali, satu gerakan yang menurut gue agak-agak overextend kalau gitu ya, karena kayaknya dari tim Archangel 18 juga belum ada yang kepuk gitu darahnya, cuma Hound doang. Tadi kayaknya mungkin backstepnya agak terlalu maju, jadi harus dimundurin dulu sedikit. Dan sekarang kita lihat juga Axioreti udah mulai sedikit-sedikit mengambil jungle dari Archangel 18, dan satu first blood yang sangat menguntungkan untuk Dewa United Esports. Dan sekarang udah didapatkan Dark Slayer di menit kedua sudah mulai didapatkan oleh tim Dewa United Esports. Dan ada Abyssal Dragon juga yang udah dimulai oleh Casey dan juga Axioreti. Di sini Mamba masih mencoba untuk melihat saja, karena gak mau coba untuk lebih ke arah apa ya, nggak mau komit dulu ya kan? Iya, karena kita lihat juga di atas tuh udah ada fight, dan Hound juga udah di sana. Tadi sepertinya udah kena Death Embrace juga salah satu player dari Archangel 18, tapi Roma masih bisa selamat karena fightnya masih agak alot ya. Agak alot karena masih early juga, masih pada ngumpulin item dan juga gold pastinya. Dan ternyata di sana Casey sedang mencoba untuk mendapatkan seekor Eagle Curse ini nih ya. Kalau misalnya di mana-mana, nggak di patch yang lama atau patch yang baru, perebutan Eagle Curse itu kayak mempertaruhkan ini gak sih, pride. Kayak kalau misalnya kehilangan atau enggak ke steal kita yang udah mencoba ambil tuh kayak sakit hati banget gitu. Iya, kenapa harus sakit hati karena critical juga? Itu tuh kayak memperebutkan gitu loh. Aduh, gimana nih guys, Auradina very kyowo masih very cute gak sih? Kita lihat ya kan di sini. Oke, tapi balik lagi ke gamenya ya. Masih ada Axioreti juga yang tadi udah mulai clear aja ke arah mid, dan sekarang masih mencoba buat masuk ke arah dari Sage Golem, tapi ternyata udah dilihat sama Shinpo dan juga ada Decoy di sana. Axioreti nggak bisa kemana-mana, harus pulang dulu. Dan sekarang Mamba udah mencoba maju, tapi mau ngebukin Casey sebenarnya agak-agak kurang berfaedah kalau ngebukin Casey. Tapi sekarang juga ada Dewa, Enix dan 44 Ape yang masih mencoba buat cari-cari kesempatan di dalam situ. Masih ada Death Embrace juga yang Decoy, dan sekarang Decoy berada dalam masalah, udah terlalu low. Masih ada shield tapi bisa dipulangkan, walaupun 44 Ape juga masih ada di sana untuk bertahan. Dan sekarang udah ada backstep yang keluar dari Hound, tapi 44 Ape masih terlalu tebal. Dan sekarang Might Golem akan menjadi satu kontes untuk tim Archangel 18 dan Dewa United, tapi ternyata nggak, langsung mundurin aja karena Alice-nya masih belum bisa hidup untuk melihat hari-hari selanjutnya. Udah kena volatile fish dari satu dari Fadel, tapi sekarang masih udah offside sebenarnya, ada di arah yang terlalu offside di luar tower. Dan itu tidak menguntungkan buat Wanzi harus pulang.
3-0 untuk Dewa United Esports. Wow, pergerakannya bagus banget yang diberikan oleh Dewa United Esports pastinya ya. Mereka tuh selalu bareng-bareng kemana-mana dari bawah ke atas dan mengamankan objektif pastinya. Dan tadi 44-8-nya itu mengikat si Alice dengan Dead Embrace ya. Dan itu hal yang bagus sekali. Ternyata Fadil di sana masih bisa selamat. Masih bisa selamat rupanya. Kukira bakal mati kena agro. Baru lihat-lihat tiba-tiba mengkaget. Oke, ya udah nggak apa-apa. Sekarang berarti semuanya pulang, berarti ini akan menjadi reset untuk kedua belah tim karena masih bisa pulang ya kan. Ini Florentino Jungle, kita bakal lihat hari ini performanya bakal kayak gimana dan rupanya air-airnya sudah riak di sana, kelihatan pergerakan-pergerakannya bagus sekali ya kan. Casey juga di jalan-jalan, apakah sepatu roda tidak basah ya? Sepertinya enggak lah ya, karena udah ada api ya kan. Udah ada api. Dia wildfire yang keluar dari Casey mencoba untuk clear lane aja di sana. Masih ada Mamba yang juga masih jalan-jalan lihat-lihat dulu apa yang bisa dilakukan untuk clear lane-nya. Sepertinya Mamba masih tahu bakal takut dijepit dan sekarang udah ditarikan juga Endless dari Casey. Masih ada Bang Audufrost yang bisa menyelamatkan Mamba dengan sangat baik karena gentleman duel yang tadi kecepatan dari Axioretti dan sekarang Axioretti agak terjebak tapi rupanya masih ada naik-naikan ya kan, harus mundur dulu sementara dari tim Dewa United Esports. Iya, dan kalau misalnya dilihat di sini ya, omennya ada di arah tengah. Dan ini kayaknya dia omennya itu benar-benar siap-siap deh. Dia mirroring kemana arah perginya seorang Krixi. Karena kalau misalnya gue lihat ya dari pergerakan si Krixi ini, si Sinpo-nya itu dapat memprediksi dengan tepat waktu. Kayak misalnya yang tadi si Axioretti itu mencoba untuk mengambil buff biru milik tim Archangel. Tapi pas si Axioretti itu maju, tapi ternyata Zelta di sana ada war. Ya betul sekali, rupanya Hound harus terjebak oleh Casey dan juga Axioretti di sana. Sekarang Mamba yang menjadi bulan-bulanan baru oleh Axioretti, tapi sepertinya udah nggak ada skill yang ada lagi untuk Axioretti. Jadi Axioretti pulang walaupun ngeluarin Blossom, tapi ternyata yang dapetin Holy Dragon malah Bapak Casey di sini. Dan ternyata udah ada follow up dari Shinpo yang masih bisa zoning untuk memulangkan Casey dan juga Axioretti di sana. Casey harus melakukan flickernya untuk pulang karena tadi udah moonfall dan hampir kena Nature's Wrath. Tapi sekarang kita lihat juga berarti pressure-nya benar-benar dimiliki oleh Dewa United Esports. Satu tower di arah Dark Slayer lane udah didapatkan sama tim Dewa United Esports. Karena dari tadi Hayate dan Omennya yang benar-benar benar-benar merangkak dan bersembunyi di arah Dark Slayer lane-nya Arcane 18. Betul. Dan lagi ternyata Mamba di sana mencoba untuk maju mengejar Fadel, tapi ternyata Fadel masih bisa untuk mundur. Dan di arah atas sudah ada pergerakan dari 44-8 dan juga Enix untuk menghancurkan tower, tapi nggak bisa nih Zelta karena creepnya masih jauh. Betul sekali, makanya jadi harus mundur dulu sekarang pelan-pelan. Berjalan dengan cukup baik, tapi sekarang masih ada fight juga yang alot dari Casey dan juga Mamba dari tadi. Sebenarnya Casey kalau nggak dibantu tadi sama Axioretti, Mambanya benar-benar makmur banget ya di bawah ya. Tapi untungnya masih ada bantuan juga dan ini split lane yang sesuai, yang bagus banget dari Dewa, dimana 2 dan 2 ditaruh di arah side lane dua-duanya. Dan ini menjadi satu hadiah yang cukup bagus. Dan sekarang udah ada Embrace juga, Shinpor terjebak dalam sekali lagi nostalgia volatile face, Odin face harus keluar dari Fadel dan mengeksekusi Shinpo sekali lagi. Masih ada juga pressure di tower mid, Axioretti dan Casey juga masih berjalan. Tapi sepertinya RX masih memutuskan untuk mundurnya terlebih dahulu karena sebenarnya mereka udah kalah pressure di awal. Sekarang udah perbedaannya hampir 4.000 dan ini akan menjadi satu masalah yang cukup besar untuk Arcane 18. Wah, ini kayaknya kedua belah pihak ini nih ya, dari Infinite Slayer dan juga Holy Dragon bakal didapetin sama tim Dewa United Esports. Kalau misalnya Dewa United Esports bisa dapetin kedua objektif ini bakal menyulitkan banget bagi tim Archangel 18. Apalagi dari Infinite Slayer-nya ya, soalnya dia bisa disummon juga kan, di arah atas atau di arah bawah. Dan sekarang kita lihat juga udah ada Holy Dragon yang langsung di burst down aja oleh Fadel dan juga Enix di sini masih mencoba dipukul-pukul, tapi kelihatannya sekarang bahkan Abyssal di menit ke-8 aja udah mulai agak alot ya nih orang ini. Tapi sekarang udah ada Overtimer yang cukup tertangkap di sana. Untungnya masih bisa flicker dan Dead Embrace berjalan untuk pulang. Sementara Axioretti masih juga bisa nge-clear di arah atas dengan cukup damai. Tadi rupanya pengalihan isu aja dari 44-8, tapi ternyata hampir ketangkep. Untung nggak ketangkep. Tadi kalau ketangkep itu menjadi satu masalah yang cukup besar juga untuk tim Dewa. Tapi sekarang masih ada 5 versus 5, semuanya masih ada di dalam map. Dan ini akan menjadi satu war seharusnya untuk kedua belah tim. Sunshine juga udah keluar membutakan Enix di sana, tapi udah ada 2 creep yang masuk pelan-pelan ke arah tower kedua dari tim Arcane 18. Ternyata masih bisa di-clear. Dan sekarang berarti menjadi kembali game yang harus dimundurin dulu sama RX. Karena sekarang pressure goldnya udah berbeda di arah 5.000. Pressure towernya juga udah jauh. Dan berarti sekarang RX harus terkena turtle dulu, di turtle sama tim Dewa United Esports. Dan ini akan menjadi
satu keuntungan yang besar, lebih besar lagi sebenarnya. Lebih besar lagi. Buat tim Dewa United Esports. Di tower 3 nya udah nggak ada, cuma tinggal tower terakhir aja di tingkat 3-nya itu. Dan tim Arching 18 ini belum dapat poin sama sekali nih, tapi perbedaan golnya juga sangatlah jauh, 6.000, yang menunjukkan bahwa Dewa United Esports itu secara item juga udah lebih jadi daripada tim Arching 18. Dan ini udah dikasih pressure-nya aja, kita lihat juga udah ada satu creep yang masuk ke arah tower bawah dari tim Archangel 18. Walaupun sekarang udah mulai kecil tower bawahnya, tapi sekali lagi Archangel 18 dengan cukup disiplin mencoba untuk mentertelkan dirinya aja dulu, tapi sekarang udah ada disrupt juga yang keluar. Dua tower langsung ditahan, tapi ada dive juga sebenarnya cukup bagus, tapi ternyata disrupt itu cukup mengganggu kehidupan dan ketentraman dari tim Dewa United Esports. Satu kali lagi pertahanan yang bagus dari Archangel 18, tapi sekarang disruptnya juga udah gak ada lagi, jadi sekarang masih bisa di-dive. Cassie juga udah masuk, Axiority udah mengeksekusi satu orang di sana. Harus tumbang, walaupun masih ada mass annihilation, tapi darah dari player-player Dewa masih belum begitu terpuk. Walaupun 44 yang udah cukup low, tapi sekarang Casey masih mencoba untuk bertahan di depan. Walaupun begitu, rupanya itu hanya pengalian isu karena Enix dari tadi dicilin tahunya di bawah, dan sekarang udah ada Kurenis yang masuk ke 3-4 orang. Harus bisa tumbang di sana sepertinya Mamba, gak bisa ngapa-ngapain lagi. Fadel juga udah masuk, tapi harus tumbang di sana karena sepertinya terlalu overextend, dan ini menjadi bencana yang begitu besar sebenarnya buat tim Archangel 18. Dan merupakan kesempatan juga bagi tim Archangel 18 karena hero-heronya juga hero-hero late game yang kita tahu Torne itu memang hero di late game, dia butuh item banget. Dan juga si Krixie-nya juga, walaupun si Krixie itu terhitung hero yang memang agak stabil ya dari early sampai mid-nya pas, tapi dia tuh bakal lebih baik lagi kalau misalnya bisa ditahan sampai ke arah late game, apalagi kalau misalnya udah ada item-item yang menunjang seorang Krixie untuk memberikan damage lebih lanjut. Dan kita juga dapat lihat di sini ternyata Krixie setelah membuat sepatu adalah membuat Tom dan Arctic Orb. Berarti di sini power spike-nya Krixie, power spike untuk damage-nya Krixie belum ada, dan gue juga nggak tahu kenapa pemilihan item seperti ini, tapi coba aja kita tunggu dulu, kita lihat dulu. Boomstick ya, boomsticknya juga belum ada, staff of rule juga belum ada. Sekarang kalah gold sekitar 6.000. Jadi ini sebenarnya ini masalah sih sebenarnya. Tapi kita lihat core-nya bahkan cuma beda 400 gold sama Hayate-nya, dan bahkan masih menang gold dari Florentino. Jadi oke, mereka benar-benar total gold funneling sekarang ke arah Thor-nya, karena memang Thor-nya yang benar-benar bisa megang late game-nya. Tapi sekali lagi sebenarnya Butterfly juga ketika gue lihat sebenarnya di RPL pun masih bisa menunjang late game-nya. Kalau misalnya memang ada satu momen. Dan sekali lagi Archangel 18 ini dari tadi sebenarnya juga nunggu momen ya. Dan sekarang udah backstep yang masuk ke Danda Hound, sepertinya agak tertangkap sekali lagi, backstepnya agak mengambil jalan yang kurang baik dan agak tersesat di sana, langsung di burst down aja oleh tim Dewa United Esports. Dan sekarang masih ada satu wave lagi juga yang datang di arah atas Dark Slayer. Udah ada Dead Embrace yang keluar untuk Mamba sekarang lagi dieksekusi, tapi ternyata enggak karena 4 orang dari tim Archangel 18 masih bertahan dengan cukup kuat merapatkan barisannya untuk bisa menyelamatkan Mamba. Dan sekarang kita lihat juga udah ada Infinite Player yang udah ada di tengah, tapi masih ada fight juga. Axiority udah mulai mengacak-acak aja belakangnya, dan sekarang Mamba dan juga Alice the low, dan terlalu low. Dan rupanya dari tadi kita nggak sadar, poin dari Nexus, darah dari Nexus sudah hilang, dan udah 2-1 untuk Dewa United Esports. Congratulations untuk Dewa United Esports atas kemenangannya. Yang kali ini benar-benar di pressure banget Archangel 18 ya. Banget. Sampai susah banget untuk bergerak. Betul. Dan ya oke, berarti Archangel 18 harus mengakui dominasinya Dewa United Esports di sini, 2 poin. 子供たちに捧げる